Hai, ketemu lagi bersama Cindy di sini. Kali ini Cindy akan membahas satu alur film yang berjudul The Babysitter yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan seorang babysitter cantik dan seksi. Namun ia berubah menjadi sosok yang berbeda saat mengasuh seorang bocah remaja. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk cus ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Cole, di mana pada saat itu ia sedang ketakutan karena suntikan vaksin di sekolahnya. Cole yang penakut sudah terbiasa mendapat ejekan dan dibully teman sekolahnya. Kemudian ketika Cole mau pulang ke rumah, ia diganggu teman sekolahnya yang nakal. Mereka yang selalu membuli Cole seperti biasa melakukan kebiasaan buruknya. Apalagi mereka tahu kalau Cole masih diasuh oleh seorang babysitter. Temannya yang merasa sudah dewasa meledek Cole yang menurutnya culun. Tapi rupanya ledekan itu tidak terlalu dihiraukan oleh Cole. Hal itu membuat temannya marah. Lalu tiba-tiba seorang wanita seksi bernama B datang ke tempat itu. B yang merupakan babysitter datang dan menjemput Cole. Tapi ia begitu kesal saat melihat Cole diganggu. B kemudian mengancam teman Cole dengan kata-kata yang sadis, sehingga membuat temannya ketakutan dan pergi. Kemudian B mengantar Cole pulang ke rumahnya. Ketika dalam perjalanan, mereka membicarakan orang tua Cole yang sering keluar kota. Karena alasan itulah orang tua Cole selalu menyewa jasa B yang seorang babysitter. Pada saat itu B terlihat senang karena besok ia akan disewa lagi oleh orang tua Cole. Tak lama kemudian mereka pun sampai di rumah. B lalu dengan semangat mengajak Cole berpesta besok malam. Mereka yang terlihat sudah kompak pun akhirnya berpisah. Keesokan harinya, Cole dan temannya yang bernama Melanie pergi ke sekolah. Lalu Cole mengatakan bahwa kedua orang tuanya akan pergi lagi. Cole merasa bahwa orang tuanya itu sengaja menjauhinya. Dengan polosnya, Melanie berkata, "Jangan baper deh, palingan juga mereka mau mantap-mantap berduaan, karena kalau di rumah takut diganggu sama kamu." Lalu Melanie juga teringat dengan B. Ia pun menganggap mungkin saja B sering melakukan mantap-mantap di rumah Cole bersama pacarnya. Melanie pun menyuruh Cole untuk tidak tidur dan melihat apa yang dilakukan B saat malam hari. Mendengar perkataan Melanie membuat Cole jadi penasaran. Di sekolah, Cole melihat di seberang jalan di mana ada B bersama laki-laki, entah pacar atau temannya. Keduanya terlihat bahagia. Di sore harinya, kedua orang tua Cole sedang prepare untuk pergi keluar kota. Tak lama kemudian, datang seseorang yang sudah diketahui ia adalah B. Mereka terlihat sudah akrab dan percaya dengan B. Singkat cerita nih, orang tua Cole akhirnya berangkat. Dan itu berarti pesta pun baru dimulai. Setelah orang tua Cole pergi, mereka pun terus berpesta dan menikmati waktu bersama. Setelah berpesta, mereka yang kelelahan duduk rileks sambil curhat-curhatan. Tapi dikarenakan sudah larut malam, B menyuruh Cole untuk tidur. Mendapati Cole yang belum ngantuk, kemudian B menawarkan minum agar Cole bisa tidur. Cole yang belum pernah mencobanya, seolah tertarik dengan tawaran tersebut. Padahal sudah jelas, Cole akan begadang untuk melihat apa yang biasa dilakukan B ketika malam. Saat B mengambil minuman lagi, Cole langsung membuang minumannya. Kemudian ia bertingkah seperti orang yang baru pertama kali meminumnya. Singkat cerita nih, Cole yang sudah di kamarnya menghubungi Melanie tentang rencana mereka tadi siang. Ketika sudah hampir jam 12, Cole mendengar ada orang yang masuk ke rumahnya. Karena penasaran, akhirnya Cole bergegas untuk memeriksanya. Ternyata B mengajak teman-temannya untuk bermain di rumah Cole. Terlihat mereka sedang bermain. Permainan tersebut mengharuskan seseorang melakukan challenge. Sementara itu, Cole yang berada di atas memperhatikan semua keseruan kakak-kakaknya di bawah. Pada saat itu, kebetulan B terpilih melakukan tantangan. Lalu temannya yang seorang atlet bernama Max menyuruh B mencium semua temannya. Tantangan pun diterima. B lalu mencium semua teman-temannya. Sementara Cole yang melihatnya malah menikmati pertunjukan tersebut. Lalu ketika giliran Samuel, dia malah terlihat gugup dan mengatakan bahwa ia merasa aneh dengan mereka. Akan tetapi B berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa niat B mengajaknya hanya untuk bersenang-senang. Lalu B dan Samuel akhirnya berciuman. Tapi tiba-tiba B menusuk kepala Samuel. Rupanya mereka sengaja membawa Samuel untuk dijadikan syarat ritual aneh. Cole yang dari tadi melihat tentu saja syok mengetahuinya.
Kemudian mereka mengambil darah segar yang keluar dari kepala Samuel. Tapi sialnya John yang kesulitan mengambil darahnya malah membuat darah itu muncrat kemana-mana. Melihat kesialan John, Bee pun membantunya karena ia tahu John menginginkan dagangannya laris. Makanya ia mengikuti ritual tersebut. Mereka juga terlihat senang karena menganggap semua keinginan mereka sebentar lagi akan terwujud. Setelah mereka mendapatkan jatahnya masing-masing, Bee melihat ke sebuah buku keramat yang ia miliki. Dan menurut mereka, buku tersebut bisa mengabulkan semua keinginan. Kemudian di buku dikatakan tinggal satu lagi syarat yang harus mereka dapatkan, yaitu darah dari manusia tak berdosa. Bee pun mengajak semua temannya untuk mengambil darah Cole. Mendengar perkataan tersebut, sontak Cole kabur dan masuk ke kamar. Ia langsung menghubungi polisi. Sambil menunggu bantuan polisi datang, ia mencari alat yang bisa digunakan untuk pertahanan. Ia pun berusaha melarikan diri lewat jendela, tapi Cole tidak menemukan tali yang bisa digunakan. Lalu tiba-tiba Bee dan yang lainnya datang membuat Cole pura-pura tidur. Bee dan kawan-kawan segera prepare untuk mengambil darah Cole menggunakan sebuah jarum suntik. Terlihat Cole sangat kaget saat mendengar jarum suntik yang selama ini ia takuti. Cole pun menahan rasa sakit saat mereka mengambil darahnya. Hingga pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan darah dari Cole. Tak lama kemudian, Bee yang mau pergi sempat heran melihat jendela yang terbuka. Tapi Bee tidak menghiraukannya. Kesempatan itu pun digunakan Cole untuk kabur dengan peralatan seadanya. Ketika persiapan sudah beres, Cole malah pingsan karena efek dari pengambilan darah tadi. Hingga akhirnya Cole ditahan oleh Bee dan kawan-kawan. Cole tidak percaya babysitternya telah berbuat jahat kepadanya. Sambil ngebacot, Cole terus berusaha melepaskan ikatan dengan pisau miliknya. Akan tetapi, usaha itu malah diketahui oleh mereka dari pantulan cermin. Lalu tiba-tiba polisi akhirnya datang. Terlihat mereka begitu panik dengan kedatangan polisi tersebut. Bee pun marah karena Cole telah menghubungi polisi. Karena takut, Cole lalu berteriak meminta bantuan. Max dengan santainya berhasil melawan satu polisi. Akan tetapi polisi itu masih bisa melakukan perlawanan. Sialnya dada Allison malah tertembak polisi itu. Lalu saat polisi satunya sedang lengah, Bee pun melakukan perlawanan untuk kedua kalinya. John lagi-lagi kena semprot darah. Akhirnya kedua polisi itu pun tewas. Tanpa diduga, Allison yang terkena tembakan ternyata tidak mati dong. Di saat semua fokus pada Allison, Cole langsung kabur. Hanya karena mobil-mobilan, John kemudian malah tewas. Keadaan tersebut jelas membuat Cole disangka telah membunuh John. Bee pun menyuruh teman-temannya untuk segera mengejar Cole. Sontak Cole langsung kabur lewat jendela seperti sebelumnya. Meskipun sempat tertahan oleh Max yang membuat Cole terjatuh, untungnya Cole tidak mendapat luka yang serius, hingga ia bisa berlari sekencang-kencangnya. Ia lalu masuk ke gudang dan mencari peralatan untuk pertahanan. Dengan peralatan yang ditemukan, Cole bergegas masuk ke kolong rumah. Saat berada di sana, ia melihat begitu banyak laba-laba dan jebakan tikus yang dipasang oleh orang tuanya. Lalu ia segera bersembunyi di sana. Akan tetapi, Sonya yang juga mencari Cole merasa curiga dengan tempat tersebut. Karena penasaran, Sonya pun memeriksanya. Cole pun menjadi cemas, takut keberadaannya diketahui. Ketika Sonya sudah semakin dekat, seekor laba-laba berhasil mengalihkan perhatiannya. Tapi panggilan dari Max membuat Sonya meninggalkan tempat itu. Sementara Cole yang takut dengan laba-laba berusaha menjauhkan makhluk-makhluk tersebut. Karena suara jebakan tikus, Sonya yakin bahwa Cole berada di gundukan yang telah ia lihat tadi. Wanita itu pun segera mendatanginya. Di saat itu pula, Cole segera menyiapkan kembang api yang ia temukan di gudang. Meskipun meleset, untungnya Cole berhasil keluar sebelum petasan itu meledak. Kemudian ia langsung menutup kembali tempat itu dan kini Sonya pun terjebak di sana dengan petasan yang sebentar lagi akan meledak. Akhirnya Sonya pun tewas. Tak lama kemudian Max yang mendengar suara ledakan langsung mendatangi Cole. Max terlihat kagum dengan kepandaian Cole yang telah meledakkan temannya. Lalu Cole kembali berlari dan berusaha naik ke rumah pohon miliknya. Max yang masih mengejar terus menyerangnya seolah ia menikmati hal tersebut. Lalu Cole heran dengan Max yang sudah menghilang. Tapi tanpa diduga Max sudah berada di belakangnya. Dengan cepat Max berniat membunuh Cole. Tapi ia tak sadar dengan kondisi rumah pohon yang sudah lapuk. Lalu tiba-tiba Max yang terjatuh akhirnya mati tercekik dengan tali yang berada di sana. Rupanya Bee yang juga melihat kejadian tersebut langsung menembaki Cole. Namun Cole berhasil kabur ke rumah Melanie. Ia langsung menceritakan apa yang baru saja ia alami.
Melanie pun kaget saat mengetahui jika B ternyata orang jahat. Kemudian mereka melihat B mendatangi rumah Melanie. Mereka pun bergegas bersembunyi menuju ruangan lain. Terlihat mereka sangat ketakutan. Terlebih lagi, orang tua Melanie lagi ada di luar kota juga. Saat B memeriksa setiap ruangan, mereka berhasil masuk ke toilet. Di sana Cole meminta maaf karena telah melibatkan Melanie. Kemudian Cole menyuruhnya untuk segera menghubungi polisi, sementara ia akan menghadapi B. Melanie yang kagum dengan keberanian Cole mulai merasakan lope-lope. Mereka pun lantas berciuman. Cole yang bersemangat setelah mendapat ciuman langsung keluar menantang B. Ketika kembali ke rumah, Cole heran dengan melihat bekas pembunuhan yang sudah menghilang. Bahkan semua ruangan sudah kembali rapi dan sepertinya B sudah menghilangkan jejak pembunuhan yang dia lakukan. Kemudian ia menemukan buku keramat milik B. Dari buku itu, Cole jadi tahu jika mereka telah melakukan pengorbanan untuk mengabulkan semua keinginan mereka. Lalu tiba-tiba muncul Allison yang ternyata masih hidup loh. Saat menyerang Cole, tanpa sengaja pukulan Cole mengenai luka dada di Allison. Allison pun terlihat kesakitan. Hal itu membuat Allison marah dan berusaha menghabisinya. Allison pun berhasil mendapatkan pisau dapur. Melihat Allison bersenjata, sontak membuat Cole mencari senjata lain. Tapi sialnya, ia cuma dapat gasolin saja. Ketika Cole sudah terpojok, tiba-tiba B menembak mati Allison dengan senjata milik para polisi tadi. Kemudian Cole berusaha mengancam B dengan akan membakar buku keramat miliknya. Karena buku tersebut sangat berarti, B jelas tak mau dong untuk ambil resiko. Sambil membujuk, ia berusaha menenangkan Cole. Cole pun bertanya untuk apa darah yang ia ambil dari tubuhnya itu. B pun mengatakan bahwa darahnya akan dicampur dengan darah orang yang telah berkorban, dan jika sudah tercampur, ia akan menuangkan ke buku itu agar semua keinginannya dapat tercapai. B pun bercerita bahwa dulunya ia sangat penakut, tapi setelah melakukan ritual dari buku tersebut, ia berubah menjadi pemberani. Lalu, Cole akhirnya paham bahwa selama ini ia telah dimanfaatkan oleh B, dan karena alasan itu Cole tidak terima. Kemudian ia membakar buku yang menurutnya telah menimbulkan banyak kematian tragis. Melihat bukunya terbakar, B yang kaget bergegas memadamkannya. Sementara Cole yang berhasil kabur berusaha mengendarai mobil milik ayah Melanie. Cole yang penakut, culun, dan selalu jadi bahan bully teman-temannya kini berubah menjadi sosok pemberani dan segera melakukan aksi epiknya itu. Akhirnya Cole berhasil melumpuhkan B. Saat Cole berhasil selamat dari kejadian itu, ia melihat B yang sudah tak berdaya. Ia lalu menghampirinya dan berkata bahwa awalnya ia sangat suka dengan B. Tapi setelah tahu bahwa B adalah seorang psikopat, dirinya merasa telah dihianati. Mendengar perkataan tersebut, B jadi terharu dan ingin kembali seperti saat sebelum kejadian ini semua. Tapi rupanya Cole sudah tidak bisa menerima B lagi dan memilih pergi meninggalkannya. Tidak lama kemudian, seperti biasa, polisi-polisi ini baru tiba di sana. Melanie yang berhasil memanggil polisi segera menghampiri Cole. Di mana pada saat itu ia terlihat bangga dengan Cole yang kini menjadi seorang yang pemberani. Di saat itu pula para bocah yang selalu membuli Cole juga ada di sana. Terlihat kedua teman lainnya kagum dengan aksi Cole yang baru saja terjadi. Dan karena alasan tersebut, kedua bocah itu tak mau lagi mengikuti kemauan bosnya. Lalu tiba-tiba orang tua Cole yang dari luar kota langsung syok melihat apa yang baru saja dialami anaknya. Kemudian ketika orang tuanya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Cole berkata, "Aku tidak perlu lagi babysitter." Lalu seorang petugas memeriksa tempat keberadaan B yang terluka. Namun ternyata B sudah menghilang. Tapi di akhir scene sekilas terlihat B yang sepertinya mau menyerang petugas tersebut dan film ini pun tamat. Dari film ini kita bisa belajar sebagai orang tua jangan sering ninggalin anak ataupun sembarangan nitipin anak. Dan juga untuk teman-teman jangan suka bully-bully ya, nanti dikejain balik loh sama Cole. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Cindy pamit, bye-bye.